Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan Ibu di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 semester ganjil ini. Bersama Ibu kita akan belajar online hari ini. Ya, tetap semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang etos kerja, ya, tentang taat, toleransi, dan etos kerja. Sekarang kita akan masuk kepada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di buku paket itu kamu bisa lihat itu di halaman 1, ya, di halaman 1 buku paket PAI, ya, ada di sana beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya selain Al-Quran tentunya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang intisari Al-Quran dan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Ada 3. Ya, berarti dengan Al-Quran ada 4 kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya, diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam, ya, waktu itu memimpin Bani Israil. Lalu kitab Zabur pun, ya, memimpin Bani Israel, diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Oh, saya tuker nih, kayaknya antara Zabur dengan Taurat suka tuker kalian. Lalu setelah itu ada kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, terakhir Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan untuk satu kaum saja. Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ya, itu bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya hanya untuk satu bani atau satu kaum, tapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya. Dan Al-Quran ini adalah penutup dari seluruh kitab-kitab yang ada, penyempurna. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca di sana ada, ya, tentang kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Kita lanjutkan. Intisari dari Al-Quran, ya. Intisari dari Al-Quran ini ada isi pokok Al-Quran, yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, semangat, keilmuan. Kemudian ada perilaku beriman pada Al-Quran, yaitu percaya bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi kalau merasa beriman itu bukan hanya kepada Al-Quran saja, tapi beriman kepada kitab-kitab yang lainnya. Tapi kitab-kitab yang lainnya ini yang ada, ya, yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Yang pertama syariat Islam. Lalu ibrah, ya. Di dalam Al-Quran itu ada teladan-teladan yang baik dan juga bisa menjadi sumber hukum. Apapun permasalahannya, kaum muslimin di seluruh dunia itu ketika menemui suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Cari di Al-Quran itu ada tidak untuk solusi dari permasalahan tersebut. Ya, ketika ada, membaca tafsirnya, paham, maka itu adalah yang terbaik dari semua. Hikmah beriman kepada Al-Quran dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lalu membuat hidup lebih teratur. Itu pasti, ya, kalau kita beriman hanya kepada Al-Quran, ya, membacanya setiap waktu,
kita mengimaninya, maka keimanan kita akan semakin bertambah dan hidup kita akan lebih baik. Terakhir adalah nama-nama lain Al-Quran seperti Alkitab, ya, Al-Furqan, Az-Zikri, Al-Huda, dan Asy-Syifa. Ini adalah pokok-pokok dari intisari Al-Quran. Ya, itu adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, nanti selanjutnya dalam pertemuan Zoom akan kita bahas satu persatu. Ya, untuk sementara minggu ini tugasnya silahkan dilihat. Ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui Japri Ibu WA. Jangan lupa di-subscribe dan ditekan tombol like-nya di YouTube ini. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.